Karena saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi Remaja menangkap putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor. Narkoba Polres Yang Blitar sebelumnya Barat videonya Sabtu viral pagi saat kabur. berkonvoy Dari dengan tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak mobil sebelah. Inilah video. Halo Sobat Kadansa, kembali lagi di program Ngosik, Ngobrol Asik. Selamat datang di episode terbaru kita, saya Vida Dan saya Rara. Hari ini kita akan membahas program yang sangat penting terutama bagi para orang tua, pendidik maupun remaja itu sendiri, yaitu kenakalan remaja. Vida sudah bersama narasumber dari Kapolsek Medan. Kita perkenalan dulu ya. Monggo Pak. Oke, saya Aibda Nur Tri Effendi, saya selaku Babin Kaptibmas Desa Subayan. Saya dinas di Polsek Medan. Jadi saya bersama rekan saya. Ya, boleh diperkenalkan, nama saya Suwanti, pangkat Aibda. Jabatan saya adalah Kanit Samapta Polsek Medan. Ya. Oh ya, kita akan membahas tentang kenakalan remaja nih Pak. Sekarang banyak ya Pak kasus-kasus kenakalan remaja yang ada di Medan ini. Kenakalan remaja itu apa sih Pak? Ya. Boleh dijelaskan? Boleh saya jawab, kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar norma sosial yang dilakukan oleh remaja di mana umurnya adalah 10 sampai 17 tahun. Nah menurut Bapak, apa sih Pak penyebab tentang kenakalan remaja? Penyebab utama mungkin. Kalau kenakalan remaja itu sebabnya sih ada beberapa faktor ya. Bisa kita dari faktor internal, juga bisa dari faktor eksternal ya. Kalau dari internal itu kita bisa lihat dari keluarganya. Kalau keluarganya baik, insya Allah juga baik. Dalam artian antara keluarga itu baik, tidak ada pertengkaran, tidak ada ada komunikasi yang baik, itu insya Allah juga tidak ada. Misalkan kalau kita di rumah itu bapak ibu sering cekcok, itu pasti akan membentuk karakter anak yang kurang baik juga. Dia pasti juga akan gampang emosi juga. Karena apa? Yang dia lihat pertama kali itu apa? Ya itu yang akan menjadi pemikiran dia, yang akan menjadi mindsetnya. Jadi keluarga yang harmonis itu adalah salah satu contoh untuk terbentuk karakter yang baik. Kalau faktor eksternal kita ketahui bersama bahwasanya lingkungannya itu seperti apa. Kalau lingkungannya itu lingkungan yang baik, lingkungan yang agamanya baik, insya Allah juga baik. Tapi kalau lingkungannya itu mohon maaf, kalau di sana itu lingkungannya banyak miras, banyak yang mabuk, banyak yang berkelahi, hanya tongkrong-tongkrongan saja, otomatis itu juga akan membentuk karakternya. Ya, karena apa? Satu faktor internal dan eksternal ini sangat berhubungan kuat. Jadi tidak bisa lepas. Kalau internalnya baik, eksternal baik, itu insya Allah akan sangat baik. Tapi kalau internal baik, eksternal kurang baik, tinggal nanti yang memfilter kita bagaimana. Intinya kita bisa nggak memfilter diri kita supaya tidak ikut terjerumus ke hal yang tidak baik, terutama kenakalan. Oke, seberapa besar sih Pak pengaruh lingkungan keluarga dan media sosial terhadap perilaku remaja? Ya, pengaruh dari, ulangi pertanyaannya. Oh ya boleh Pak, seberapa besar pengaruh lingkungan, keluarga, dan media sosial terhadap perilaku remaja? Kenakalan remaja itu seperti yang disampaikan Pak Nur tadi, bahwa secara internal, jadi itu dari keluarga itu sendiri memang sangat-sangat berpengaruh. Bagaimana kita di dalam lingkup keluarga itu, bagaimana keharmonisan kita, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati kakak kita, adik kita. Itulah salah satu dari biar kita tidak menjadi suatu tindakan yang mengarah ke kenakalan remaja. Gitu Pak, ya. Terus saya juga mau tanya nih Pak, sanksi apa saja sih Pak bagi remaja yang terlibat dalam tindak kenakalan? Sanksi remaja bagi yang melakukan tindak kenakalan remaja itu memang bermacam-macam. Ya, mungkin kalau hanya kenakalannya ringan ya mungkin bisa hanya dikucilkan kan di sama tetangganya. Mungkin naik motor baru-baru hanya dikucil, itu anaknya siapa. Namun demikian kalau misalnya dia sudah melakukan tindakan yang lebih parah lagi, tentu seperti mencuri, menganiaya dan seterusnya, ya itu memang nanti akan berurusan dengan hukum. Oh gitu ya Pak.
Lalu Ya. bagaimana peran kepolisian dalam memberikan edukasi kepada remaja tentang dampak negatif kenakalan? Kalau peran kita itu banyak. Salah satunya kita adalah melaksanakan binloh. Binloh itu adalah Binloh itu apa sih Pak? binloh itu adalah pembinaan dan penyuluhan. Jadi binloh ini sudah kita terapkan, jadi kita sudah buat rutin untuk program dari Polsek ini. Jadi nanti dari tingkat SMA sederajat, SMP sederajat, sama SD sederajat itu kita sudah laksanakan. Dalam artian kita rutin, kita buat 2 sampai 3 bulan sekali. Karena apa? Supaya ada pemahaman dari anak-anak, bahwasanya ada beberapa kenakalan yang bisa berwujud kepada tindak pidana. Nah, kalau nanti itu bisa anak mengerti, insya Allah itu juga bisa mengurangi. Karena apa? Kalau tindakan seperti ini nanti bisa menyebabkan seperti ini. Kalau anak mulai dari SD, SMP, dan SMA sederajat itu bisa tahu sejak dini, insya Allah dia juga akan mulai berpikir, aku seperti ini bisa terlibat tindak pidana. Kalau saya terlibat tindak pidana, saya pasti akan kena hukuman. Nah, jadi seperti itu. Karena apa? Kalau kita tahu bahwasanya kenakalan remaja itu sendiri itu kan tidak serta-merta langsung terjadi. Jadi itu karena prosesnya dari sedikit. Jadi apa? Memang usia remaja ini sangat rentan. Dalam artian saya sampaikan sangat rentan, rasa ingin tahu. Masih itu labil ya, Pak? Iya, masih labil. Hanya pengen tahu tapi dia tidak mengerti nanti resikonya seperti apa. Ya enggak. Iya. Seperti itu. Aku nek numpak motor ngebut banter, itu resikonya apa? Ya kalau dia jatuh sendiri enggak apa-apa, kalau dia sampai menabrak Membahayakan orang lain. lain, Nah, ya enggak. Betul, Ya. itu awalnya mungkin dia nyoba-nyoba sendiri. Aku neng kene aman. Coba aku neng jalan gede. Dia kecepatan lebih dari 80 km per jam. Dia tidak bisa mengendalikan motornya. Kalau sampai dia menabrak orang, sampai dia meninggal dunia yang ditabrak, apakah itu tidak akan menimbulkan rasa beban? Menimbulkan. Ya, saya yakin itu akan menjadi beban yang sangat berat. Karena apa? Secara tidak langsung dia pasti bisa mempunyai pikiran, aku masih muda, bisa menyebabkan orang lain meninggal. Walaupun tidak disengaja. Ya, beda kalau pembunuhan dengan kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal. Itu beda pasalnya. Tapi itu juga sama-sama. Karena apa? Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya mendapatkan juga bahwa selain binloh yang dilakukan oleh Pak Babin Katimas, kemudian kalau dari kami, dari Samapta khususnya, kami mengadakan patroli, di mana di setiap malam minggu ataupun malam-malam libur kepada anak-anak yang nongkrong di luar jam yang wajar, artinya di atas jam 22 atau jam 23 ke atas, kami menghimbau kepada mereka semua untuk bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Supaya apa? Supaya tidak menjadi pelaku ataupun korban dari yang lagi marak sekarang adalah Klitih ya Pak? Ya. Masih banyak Pak di nongkrong-nongkrong gitu. Kebetulan di Pedan ini ya tidak ada tempat yang tidak buat nongkrong. Dari mungkin dari Simpang 5 atau sendiri kan gitu. Iya, Tapi Pak. tidak menjadi masalah kalau misalnya masih dalam waktu yang tepat, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah pada saat sudah melewati jam yang wajar, apalagi kalau seorang pemuda dengan pemudi ya. Iya Pak Kak. Antisipasi. Wah, nggak terasa nih Pak, kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Obrolan kita bareng Pak Nur dan Pak Suwandi benar-benar membuka wawasan tentang kenakalan remaja. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan untuk para remaja dan orang tua di luar sana? Pak Nur dulu. Oke, ya. Jadi mari kita buat kedekatan Dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Kita ketahui bersama sumber awal dari kenakalan remaja itu dari yang kami tangani memang dari internal dulu. Jadi dari keluarga dan anak, utamanya orang tua. Saya harapkan kepada seluruh orang tua, utamanya bapak dan ibu, mari kita sempatkan diri untuk kita selalu berkomunikasi yang efektif dengan anak. Bapak bukan hanya sekedar bekerja mencari uang terus dikasihkan kepada anaknya atau kepada istrinya, tapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik. Jangan lupa anak ke depan adalah tumbuhan dari orang tua. Kesuksesan kalian adalah kebahagiaan orang tua. Kalau kalian sampai menderita di usia emas kalian,
orang tua kalian pasti akan sangat sedih sekali. Karena apa? Kalian adalah salah satu permata dari orang tua kalian. Iya. Jadi kalian itu melebihi apapun. Jangan sampai kalian itu nanti salah pergaulan sehingga kalian menjadi sesuatu yang kecewa besok di akhirnya. Mungkin dari Pak Wandi. Ya, tambahan sedikit dari Pak Nur sudah panjang lebar, tapi dari saya adalah mari kita sebagai insan yang bertuhan, berketuhanan yang Maha Esa, tentunya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Saya yakin kalau kita sudah melaksanakan itu, insya Allah kita terhindar dari hal yang tidak baik dan merugikan kita. Amin. Kepada teman-teman yang tokoh pemuda semua, mari kalian adalah tulang punggung bangsa, penerus bangsa ini, jangan sampai tergadaikan ataupun merugi hanya karena tidak bisa menahan diri. Ya, karena remaja adalah sangat rentan seperti yang disampaikan Pak Nur tadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nur dan Pak Suwandi atas ilmu dan wawasannya. Semoga makin banyak orang yang sadar pentingnya membimbing dan mendampingi remaja agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Untuk Sobat Ngosik, jangan lupa bagikan episode ini ke teman atau keluarga yang membutuhkan edukasi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga diri, berpikir bijak, dan selalu pilih jalan yang benar. Saya Vida. Dan saya Rara. Pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel YouTube Lincak Studio. Bye bye.